Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri Madani Pekanbaru? Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita telah selesai melaksanakan penilaian tengah semester. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu sistem koordinat Kartesius. Bersama Satogov RD SMP Negeri Madani Pekanbaru. Dalam sistem koordinat kali ini, nantinya Ananda akan mempelajari mengenai posisi titik, titik asal sumbu X dan sumbu Y, walaupun sebenarnya telah pernah dipelajari di sekolah dasar. Selanjutnya nanti Ananda juga akan mempelajari tentang posisi garis. Kapan dia disebut garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Waktu Ananda di sekolah dasar mungkin sudah belajar sistem koordinat. Sekarang pertanyaannya, apa sih sistem koordinat Kartesius itu? Mungkin selama ini kita hanya sekedar menggambar atau tahu, tapi tidak tahu makna koordinat Kartesius itu sendiri. Koordinat Kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dalam bentuk X, Y. Mungkin sebagian Ananda ada yang bertanya-tanya, apa sih tujuan kita mempelajari sistem koordinat Kartesius dan apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba Ananda perhatikan beberapa contoh berikut ini. Ini merupakan sistem radar, Dia menggunakan prinsip sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya juga dalam hal penerbangan, juga membutuhkan sistem koordinat. Bisa juga dalam menentukan denah atau peta. Dalam sistem koordinat, kita juga akan mengenal nanti istilah absis dan ordinat. Apa pula itu ya? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya, bahwasanya dalam koordinat Kartesius bisa kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Garis yang mendatar disebut dengan sumbu X, sedangkan garis yang tegak disebut dengan sumbu Y. Nah, sumbu X ini disebut juga dengan absis, dan sumbu Y disebut juga dengan ordinat. Sekali lagi, Ustaz ingatkan, sumbu X disebut dengan absis, dan sumbu Y disebut juga dengan ordinat. Titik koordinat ditulis sebagai X, Y. Contoh, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat kita simpulkan bahwasanya titik X atau absisnya adalah 1, sedangkan titik Y atau ordinatnya adalah 3. Dan contoh-contoh koordinat lainnya berlaku hal yang sama. Coba lagi memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dari gambar dapat kita simpulkan bahwa titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Perhatikan ya, ada 4 satuan. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ingat ya, Ananda? Selanjutnya, titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X, 2 satuan terhadap sumbu X, dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ingat, kita selalu membacanya dari sumbu X dan baru sumbu Y. Kenapa? Karena tadi sistem koordinat ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, bagaimana dengan titik C? Bisa Anda menjawab? Ya, benar. Titik C berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y.
Sekarang bagaimana dengan titik D? Bisakah Anda menentukan jaraknya? Bagus. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melihat contoh konkretnya. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Sumbu X, yaitu sumbu mendatar, sumbu Y atau sumbu tegak atau vertikal. Diketahui titik A. Siapa yang tahu berapa koordinat titik A? Ingat, ditulis dalam bentuk X, Y. X-nya ada 4, Y-nya berada pada titik 4. Berarti titik A koordinatnya adalah 4,4. Sekarang titik B. Bisakah Anda menentukan berapa titik koordinatnya? Ya, koordinat titik B adalah negatif 4,3. Kenapa? Karena X-nya negatif 4, Y-nya 3. Sekarang titik C. Berapa koordinat titik C? Ya, benar. Negatif 5, negatif 4. Bagaimana dengan titik D? Ya, 3, negatif 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Kartesius, ada beberapa wilayah yang harus kita ketahui dan jangan kita campur adukan. Apa saja wilayah tersebut? Sekarang Ustaz akan coba menguraikannya. Sekarang fokus, perhatikan baik-baik ya. Kuadran 1 atau ditulis dalam bentuk X, Y, artinya nilai X bernilai positif dan Y juga bernilai positif. Lebih kurang wilayahnya itu berada seperti ini. Ini semuanya merupakan kuadran 1. Paham Anda semua? Nah, kuadran 2, nilai X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Bedakan ya, kalau kuadran 1, dua-duanya positif. Kalau kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, X dan Y kedua-duanya bernilai negatif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Bagaimana dengan kuadran keempat? Untuk kuadran keempat, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Tolong cermati baik-baik ya, Anda semua. Sekarang saya akan mencoba mengulang kembali pemahaman Anda mengenai kuadran. Perhatikan dan simak contoh berikut ini. Di sini saya sajikan sebuah gambar rumah sakit. Pertanyaannya, rumah sakit terletak di kuadran berapa? Ayo Anda pikirkan, kuadran berapakah ini? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, benar. Kuadran 1. Sekarang contoh kedua. Ada sebuah gedung. Pertanyaannya, gedung sekolah itu terletak pada kuadran berapa? Ya, kuadran 3. Alhamdulillah. Sekarang Anda perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Kita akan mengetahui garis yang sejajar itu seperti apa dan garis yang berpotongan itu seperti apa. Di sini Ustaz sajikan sebuah gambar atau sebuah garis. Ustaz misalkan dengan garis A. Garis A ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kenapa dikatakan sejajar? Karena mempunyai jarak yang tetap dengan sumbu X. Mau kita tarik garis sepanjang terus sampai kemanapun dia tidak akan bertemu dengan sumbu X. Jaraknya akan tetap konstan, makanya disebut dengan sejajar. Jadi garis A sejajar dengan sumbu X.
Saya berikan lagi sebuah garis yang tegak lurus. Saya misalkan garisnya yaitu garis B. Maka garis B ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena jaraknya tetap dan konstan terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada sebuah titik perpotongan. Bisa Anda perhatikan di sini. Titik perpotongan dari garis A dan garis B. Ini bisa kita sebut dengan titik perpotongan antara garis A dan garis B di titik 4,4. Jadi titik ini garis yang berpotongan dan tegak lurus. Sekarang waktunya kita latihan. Saya berharap Ananda mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti biasanya dan tetaplah berusaha menjadi yang terbaik. Ananda salin nanti koordinat ini di buku catatannya. Tugas Ananda adalah tentukan titik-titik dari koordinat-koordinat yang akan disajikan di gambar ini, mulai dari koordinat titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan yang terakhir titik F. Saya yakin anak-anak semua pasti bisa, insya Allah. Kita berusaha dengan semangat dan sungguh-sungguh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku.